Jika mendengar mengenai kota Bandung, maka biasanya hal yang terlintas di pikiran kita ialah pemandangan alamnya yang indah dan juga masyarakatnya yang mampu menghadirkan beraneka ragam produk kerajinan tangan kreatif. Mulai dari gelang kulit seperti ini hingga pouch yang kekinian yang cukup banyak diminati oleh anak muda saat ini, semuanya mampu dihasilkan di kota Bandung. Namun, wanita asal Bandung satu ini cukup berbeda karena ia mampu menemukan pasar yang tidak sama dengan produk-produk yang selama ini mungkin dihasilkan di kota Bandung yang menyasar kalangan anak muda dengan produk-produk kekinian. Ia justru jeli melihat pasar yang belum benar-benar tergarap, yaitu menyediakan beraneka ragam produk perlengkapan bayi yang membuat usahanya terus berkembang dan kini omsetnya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Inilah bisnis yang dirintis Elizabeth Santoso, anak muda yang lulus dari jurusan desain grafis RMIT, Melbourne, Australia. Kemampuan mendesain dan menciptakan produk kreatif membuatnya memutuskan menjadi seorang wirausaha setelah lulus kuliah. Nah, saat anak-anak usia lain mungkin memulai bisnis yang lebih kekinian gitu ya kita sebutnya kayak fashion, ya sepatu gitu ataupun kuliner, Anda memilih untuk mengejar target market itu bayi. Menciptakan kayak gini ya. Iya, betul. Apa sih alasannya? Alasannya karena aku lihat kondisi pasar waktu saat itu tuh belum ada produk bayi yang handmade dan kualitasnya bagus dengan harga terjangkau. Dengan harga terjangkau yang paling penting karena kebanyakan kalau di pasaran, apalagi di mall-mall gitu, di toko-toko yang sudah ternama, itu harga produk bayi itu mahal-mahal banget. Dan ini sih sebenarnya lebih buat melengkapi dan lebih dekorasi. Dekorasi untuk kamar bayi atau interior-interior dekornya bisa pakai boneka-boneka ini. Nah, inspirasinya dari mana sih awalnya? Inspirasi sih sebenarnya banyak ya, dari kita jalan-jalan, dari internet juga sekarang sudah banyak banget kalau misalnya mencari inspirasi. Nah, aku biasa dapat dari internet atau waktu aku lagi jalan-jalan lihat di mana. Nah, aku ambil dari situ, terus aku improvisasi lagi. Ya, aku improvisasi, aku nggak sampai aku desain ulang banget semua, tapi aku rubah-rubah dikit-dikit ya. Tapi kan ini mulai dijual tahun 2014 2014 ya. Nah, kita benar-benar launching 2014. Tapi kan sebelum itu dijual pasti ada dong fase kayak mencari inspirasi, terus juga mendesain. Iya, betul. Dan akhirnya masuk ke prototyping. Iya, betul. Akhirnya siap untuk diproduksi. Itu pada tahun-tahun berapa dan berapa lama itu semua dilakukan? Itu sebenarnya aku udah mulai bikin, karena aku lulusan graphic design, jadi aku memang suka bikin branding, packaging, segala ini itu. Aku tuh dari 2012 akhir udah mulai kepikiran memang mau bikin suatu produk yang berbeda di market. Dan setelah aku research dan aku develop juga dari situ, aku memang berpikiran untuk fokus untuk bikin perlengkapan bayi dan anak-anak. Perempuan 25 tahun ini sebenarnya sadar banyak perusahaan yang membutuhkan pekerja di sektor desain grafis. Tetapi ia beranggapan memilih jalur wirausaha justru akan memaksimalkan seluruh potensi yang ia miliki untuk mencapai kesuksesan. Pada saat pertama kali menciptakan produk itu, apa yang pertama kali diciptakan terus akhirnya menemukan, wah ini nih yang cocok kita kenalkan ke pasar nih? Produk bentuk awan itu. Ini Iya, yang pertama, itu. yang kayak gini-gini ya? Iya benar, ini sih, ini benar-benar yang pertama kali Ini tuh yang ini. pertama ya? Iya, Oke. ini produk ini yang kita jual ke pasar. Ini untuk menemukan produk seperti ini ya 2 tahun dari 2012? Sebenarnya bukan semuanya tuh kita kan improvisasi, cari nama brand yang cocok untuk bayi. Sebenarnya ada beberapa kandidat nama-nama lain, tapi kita pilih nama cotton thread juga itu Ada lumayan memakan ya? waktu. Iya, ada alasan. Apa tuh alasannya? Alasannya karena cotton dan cotton thread itu tuh artinya benang ya, sebenarnya benang katun. Itu tuh semua dari, kita tuh semua bahan-bahan utamanya itu dari yang berhubungan dengan benang dan katun. Dan katun sendiri mempunyai kesan yang lembut dan nyaman. Ketika mendirikan Cotton Thread, Elisa menggelontorkan 15 juta rupiah sebagai modal awal. Modal tersebut ia gunakan untuk berbelanja bahan, yaitu katun, dakron, mesin jahit, dan sejumlah perlengkapan menjahit lainnya.
Modal ini ia peroleh dari menabung uang saku selama kuliah dan juga tambahan dari orang tua. 2014 mulai diperkenalkan. Itu penjualannya direct selling kah? Maksudnya Anda datang memperkenalkan, ayo ibu-ibu silakan beli ini Cotton Thread atau gimana sih? Kayaknya di zaman milenial itu kayak udah nggak zaman Udah nggak kali zaman bikin ya? kayak Oke. gitu. Iya, udah nggak zaman. Jadi aku sih sebenarnya benar-benar dari sosial media. Itu Instagram. Instagram 2014 Instagram untuk saat ya. itu. Iya, Instagram karena kita juga sebenarnya punya Facebook, tapi Facebook itu udah menurun Iya. kalau untuk jualan. Jadi aku memang ngambilnya Instagram. Oke. Iya. Tapi kan yang namanya Instagram untuk bangun awareness, brand awareness itu kan nggak hal yang mudah juga kan? Iya, betul. Nah, oke lah sekarang udah ada Instagram for selling gitu, Iya. maksudnya yang bisa beriklan gitu Betul. kan. Dulu kan nggak ada, apa yang dilakukan untuk supaya orang tahu ada brand Cotton Thread gitu? Biasa sih aku dari Instagram itu kita bisa tulis kayak hashtag kayak gitu. Jadi kita yang relate sama kita misalnya ini boneka atau perlengkapan bayi, kita biasa masukin itu karena orang tuh seneng banget nulis keywords di hashtag itu sendiri. Oke. Jadi kita memang bener-bener dari Instagram Itu yang dilakukan itu yang dilakukan. dan cukup powerful ya? Cukup powerful, cukup Oke. powerful. Pada- Dari Hah? pertama kita bikin ini, kita langsung upload dan launching, itu langsung ada sekitar 15 customer untuk hari pertama kita bikin ini. Langsung ada awareness sama orang-orang, udah mulai nanya-nanya, udah mulai pengen tahu ini produknya, bahannya apa, ukurannya berapa. Karena kan kita kan baru pertama kali buka nih, orang tuh masih belum percaya banget percaya ya, ya. masih agak ragu-ragu ini produk apa ya, perkenalan ke pasar sih sebenarnya. Strategi digital marketing Elisa di Instagram cukup jitu. Sejak saat itu permintaan terus meningkat. Kini tiap bulan, perusahaan milik Elisa ini mampu memproduksi 1.000 hingga 1.500 pieces aneka perlengkapan bayi. Harga berbagai produknya berkisar dari Rp60.000 hingga Rp150.000. Tapi pemilihan warnanya, anak kecil kan biasanya suka yang warna-warna terang gitu nggak sih? Iya, enggak sih sebenarnya Enggak juga. karena aku belajar grafik, jadi aku memang selalu diajarkan untuk mencari apa yang target market sukai warna-warnanya. Kalau anak kecil tuh lebih ke pastel. Pastel. Biarpun terang, nggak sampai yang terang banget biasanya. Apa termasuk karena mungkin anak kecil belum bisa ngambil keputusan, jadi warnanya juga agak dideketin kayak selera ibunya kali? Betul, ya? betul. Oh itu juga dilakukan Iya, ya? itu juga dilakukan sih. Oke. Iya, dan kalau biasa kan kamar anak kecil tuh biasa lebih ke arah yang netral dan agak pastel. Kecuali kalau misalnya mungkin kalau zaman dulu kan pasti cewek tuh harus pink, kalau cowok tuh harus biru. Iya. Kalau zaman sekarang tuh orang tuh lebih netral ya menurut aku. Lebih Untuk netral ya? interior segala ini tuh, jadi ini juga memang lebih melengkapi juga. Oke. Iya. Pada saat memulai bisnis, modal siapa yang Anda pakai pada saat itu? Itu modal aku sendiri sih, tabungan iya? dari aku sendiri ya. Tabungan selama perkuliahan? Iya, sebenarnya tabungan perkuliahan dan ada dikit dari orang tua juga sih. Oh, Iya. oke. Nah kemudian setelah itu diputar menjadi produk-produk kayak gini Iya. ya, berapa lama balik modalnya? Balik modal itu dalam 2 minggu, sekitar 2 minggu udah bisa balik minggu modal. Iya. Apa yang dilakukan setelah balik modal? Setelah balik modal kita mulai improvisasi dari bahan-bahannya juga. Sebenarnya bahan sih kita nggak pernah ngerubah dari awal, memang bahannya ini karena kita sudah yakin gitu pakai bahan ini karena ini bahan memang enak dan lembut, buat bayi itu cocok. Kalau misalnya itu lebih ke pegawai-pegawai, Oke. tambahan pegawai, terus juga untuk mesin jahit juga. Waktu dulu kan kita awal tuh cuma ada 3 mesin jahit, terus kita tambahin juga seperti itu sih. Oke. Sih soal desain ditiru atau apa, aku sih nggak gitu hiraukan ya, karena kan kita memang mungkin menginspirasi mereka malahan. Dengan perkembangan bisnis yang dialami saat ini, omset bulanan Cotton Thread mencapai 100 hingga 250 juta rupiah. Berada di level saat ini, membuat Elisa lebih mendalami seperti apa keinginan customer-nya.
Inovasi dan perkembangan bisnis susah dipisahkan. Jika ingin berkembang, passionlah yang akan mendorong seorang pengusaha untuk berinovasi, menciptakan beraneka ragam produk ataupun pemasaran ketika ada hambatan di dalam menyebarkan atau memperluas pemasaran mereka. Dan inovasi tidak selalu hadir dari kreativitas pribadi sang pengusaha. Boleh jadi datang dari tuntutan ataupun kebutuhan dari para customer ataupun pelanggannya. Melalui ruang kantor ini, berbagai ide produk muncul. Perempuan kelahiran 1992 ini dibantu 5 orang staf yang mengerjakan desain, prototyping, sampling, dan quality control. Iya Mas Rian, jadi ini emang small office kita sih, back office-nya Cotton Thread di sini. Kalau di sini kita memang ada 5 pegawai ya, jadi bagian desain, untuk desain, dan ini prototyping, dan ini biasa bagian finishing, dan di sini ada yang custom harian, biasanya custom banner. Itu jadi harian, jadi kita harus kerjainnya di sini sih biasa karena custom itu ya. Oh, karena custom ya? Iya, karena custom. Baik, berarti di sini kurang lebih ada 5 ya 5, staffnya? iya. Dan kita ada 2 tim sih, jadi ada tim produksi juga. Iya, itu memang ada sekitar 7-10 orang. Proses dari desain, kemudian ini prototyping, itu butuh waktu berapa lama sih? Biasanya sih kalau desain ke prototyping, karena kita megang sendiri, nggak dilempar ke vendor, jadi sehari atau 2 hari juga bisa beres. Oke. Bisa beres, iya. Bisa beres, langsung bisa jadi sampelnya. Bisa jadi sampel produk, iya benar. Nah kan kalau kita berbicara tentang produk, Anda kan andalannya itu biasanya memang sangat identik dengan bahan-bahan pelengkap bayi gitu ya. Iya, betul. Nah ini misalnya, ini juga termasuk handuk-handuk ini? Kalau handuk-handuk ini itu hampers hitungannya, iya. Jadi kalau misalnya ini, kalau ada acara akikahan, atau lahiran, atau ulang tahun, biasanya kita bisa sesuaikan dengan temanya. Oh. Jadi ada boneka, jadi ini sebagai pelengkap aja sih. Sebagai pelengkap ya. Iya, handuk atau packaging bisa di custom juga seperti ini. Ini bahannya katun juga yang ini? Katun juga, Oke, katun, iya. Sesuai namanya ya. Iya benar, ya. katun sih. Tapi dari berdiri 2014 itu sudah mulai dijual massal sampai sekarang, inovasi-inovasi produk yang dilakukan apa aja? Banyak sih, kita ada satu, ini produk baru kita sih, ini karena memang demand di pasar dan banyak customer yang minta untuk nge-request. Jadi ini kita memang bisa nge-request untuk nama, atau logo. Guling bayi. Iya, guling bayi, dan bed cover juga seperti ini. Iya. Ini sejak kapan mulai memproduksi bed cover? Ini dan sejak akhir tahun lalu ya. Akhir tahun lalu, iya. Awal mulanya memutuskan untuk memproduksi bed cover bayi ini? Karena masukan dari customer. Oh, iya, masukan dari customer. Karena customer udah puas dengan Baik. boneka segala ini, itu mereka percaya sama kita. Jadi mereka bilang, boleh nggak bikin pelengkap bayinya seperti bed cover, bantal bayi, buat seperti ini infant pillow. Ini buat 3-5 bulan biasanya. Dari lahir sampai 5 bulan. Kayak penyangga kepalanya. Iya, penyangga kepalanya, gitu ya? betul. Setelah tahap sampling, item baru akan masuk ke fase produksi. Elisa mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian keluarga untuk mengerjakan produksinya. Jadi, Apa sih alasannya ibu-ibu maksudnya merekrut kalangan ibu-ibu untuk bekerja sama di bawah Cotton Thread? Karena yang kemarin saya udah pernah bilang juga, aku tuh pengen kalau misalnya ibu-ibu di sekitar daerah ini bisa berkembang dan maju bersama-sama. Karena mereka tuh mungkin udah ada yang ada umur, udah ada yang pernah kerja di mana tapi mungkin sudah pensiun atau di PHK. Jadi kita bisa kerja bareng-bareng membangun bisnis ini bersama-sama dengan ibu-ibu. Jadi memberikan lapangan kerja baru juga. Tapi kriterianya untuk bisa menjadi tenaga kerja produksi di Cotton Thread itu harus apa nih? Harus apa aja kriterianya? Harus apa aja? Sebenarnya sih harus mau belajar aja sih menurut aku. Itu paling penting, mau belajar, karena sebenarnya dari background apapun kita bisa ngajarin dari awal. Kalau asal mau ada kemauan. Asal ada kemauan, gitu iya. Kita di sini terbuka dan untuk siapapun yang mau bisa bergabung bersama kita. Asal mau belajar dan berlatih sih. Baik. Branding juga menjadi faktor lain yang tidak dilupakan Elizabeth dalam mengembangkan Cotton Thread. Yang namanya bisnis kan selalu ada cerita rugi atau ditipu orang begitu, atau mungkin pesanan yang nggak sesuai dengan harapan. Anda juga punya kan kisah seperti ini? Ada sih, tapi karena kita produksinya di sini, jadi sebelum ke customer kita selalu memastikan kalau barang itu layak. Berarti untuk dipakai. Quality controlnya itu gitu ya? sangat ketat. Baik. Tapi kalau misalnya sampai
mengecewakan atau gimana sih, selama ini belum ada sih Mas. Iya, karena kita bener-bener quality controlnya dan kita selalu konfirmasi dulu sama customer. Misalnya udah dari sampel nih, dari digital biasa bentuknya. Kalau digital biasa nggak gitu kebayang. Kita sampling, biarpun handmade semua pakai tangan, agak kurang rapih biasa kalau sampel. Itu biasa buat memastikan ke customer kalau produk kita, produk jadinya kurang lebih bakal seperti itu. Tapi kan ketika juga yang namanya ini industri kreatif, pasti kan juga ada mungkin sejumlah produsen lain yang mungkin bisa kita katakan melihat desainnya, kemudian meniru seperti itu. Iya, betul. Apa yang Anda pikirkan tentang hal Ada itu? aja sih, kalau aku sih soal desain ditiru atau apa, aku sih nggak gitu hiraukan ya. Karena kan kita memang mungkin menginspirasi mereka, malahan di pasar mungkin belum ada dan dia lihat mungkin demand-nya juga memang bagus. Jadi kita malah menginspirasi mereka. Kalau aku sih ngambilnya positifnya aja sih Mas. Gimana cara kita menginovasikan dan berinovasi lebih dari mereka. Berbisnis di era digital memang tidak dapat terlepas dari keberadaan elemen visual yang menarik. Foto yang menarik menjadi salah satu faktor yang akan membuat calon pembeli tertarik untuk melakukan pemesanan. Kalau saya tuh dari dulu lagi zamannya dia tuh, wah mami-mami, oh anak lu ulang-ulang, saya tuh bener-bener ya nggak pernah nanya, nggak pernah, oh kamu harus begini, enggak. Kamu kerjain apa yang kamu suka gitu aja. Yang penting ya sekolah bener, tapi nggak usah sampai harus the best di bidang akademis gitu, enggak. Karena menurut saya tuh makin ke depan itu bukan akademis, tapi kreativitas, terus deh gitu orang yang bisa bergaul, jadi bukan IQ aja, EQ juga kayak gitu. Ya saya seneng baca juga sih ya mungkin. Jadi saya nggak kayak mami-mami lain yang wah harus ngatur begini-begini. Saya bener-bener dari dulu bebas, terserah kamu mau sukanya apa, kamu lakuin. Tapi apa yang kamu lakuin kamu suka pasti jadinya hasilnya yang terbaik gitu aja. Saya lebih tertariknya juga anak muda punya ambisi untuk kedepannya lebih maju gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau saya juga ikut mendukung, kebetulan saya juga cocok gitu. Saat ini, Elizabeth masih terlibat untuk seluruh proses dari hulu ke hilir bisnisnya. Baginya hal ini penting karena hanya dengan keterlibatan di dalam perjalanan usaha inilah ia dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Ini ada kriteria-kriteria khusus ya yang harus dilengkapin gitu kan. Betul. Nah itu bagaimana prosesnya Anda sampai harus menetapkan bahannya seperti ini, modelnya seperti ini, dan mungkin juga cocok digunakan oleh bayi dan balita, itu gimana sih proses penemuannya? Kalau misalnya model sih ada yang memang aku desain sendiri dari awal, tapi ada juga yang mengikuti pasar. Misalnya klien itu nge-request model-model baru, seperti kalau ulang tahun biasanya sih aku suka sering bikin custom tuh kalau ulang tahun. Jadi kalau bertema misalnya seperti ini, aku kasih contoh ya, ini seperti ini rusa ya? bertema rusa. Jadi kita bikin sesuai apa yang klien mau dan klien request. Kita wujudkan mimpi-mimpi mereka. Iya, kita mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Iya, betul, iya. Berarti sejauh ini memang lebih untuk menyesuaikan dengan keinginan pasar gitu. Betul, iya. Kalau dari dalam proses pembuatan bentuk-bentuk begini, ada juga nggak ya yang mungkin produk-produk sebelumnya yang sudah ada gitu, yang Anda jadikan sebagai patokan untuk wah standarnya ketentuan itu harus yang kayak gini nih minimal, itu dilakukan juga nggak? Ada, itu dilakukan sebenarnya, itu dilakukan. Standar ketentuan itu harus jahitannya tuh pasti, kalau paling penting kan looknya pertama, itu harus rapi semua harus rapi, dan bahan itu paling penting. Kita pemilihan bahan kita cari yang memang bagus di market,
kayak katun, kita pilih katun yang Jepang yang paling mahal. Karena itu bagus, lembut, dan nggak bahaya buat anak kecil dan bayi, balita. Oke. Iya. Itu kan lapisan luarnya ya. Kemudian Itu lapisan luarnya. digabungkan di dalamnya itu dengan Dacron. Iya, Dacron. Dacron atau microfiber. Microfiber. Ini alasannya mungkin karena nggak gampang basah ya? Nggak gampang basah, cepet kering, dan juga empuk. Oke. Iya, empuk. Proses produksi produk cotton thread juga tidak terpisah dari peranan Yati. Di awal merintis usaha ini, Yati menjadi orang yang pertama kali tertarik mewujudkan desain-desain Elisa menjadi produk yang dikenal konsumen sekarang. Saya lebih tertariknya juga anak muda punya ambisi untuk kedepannya lebih maju gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau saya juga ikut mendukung, kebetulan saya juga cocok gitu, serak dengan apa yang beliau bikin gitu. Saat ini, Cotton Thread menggandeng sejumlah toko di Bandung dan Jakarta untuk bekerja sama dengan sistem konsinyasi. Kalau untuk penjualan cotton thread sih biasanya yang datang tuh luar kota. Biasanya tuh ibu-ibu yang udah punya anak-anak kecil, biasanya anak-anaknya suka beli itu. Para ibu muda yang menjadi target konsumen cotton thread umumnya menyukai produk ini karena desain dan bahannya. Cocok banget soalnya ini bahannya kan lembut, terus tidak berbahaya juga untuk anak kecil. Dan looknya juga menarik banget gitu, jadi pasti ibu-ibu yang lainnya juga sangat suka sekali untuk membeli ini untuk anak-anaknya gitu. Bagi Elisa, selain kerja keras, ada sejumlah faktor lain yang menjadi kunci suksesnya berwirausaha hingga kini. Pentingnya passion, karena kalau tanpa passion itu, kalau misalnya kita ada rintangan di tengah-tengah jalan, kalau misalnya kita tanpa passion, kita nggak ada sepenuh hati di dalam bisnis itu tersebut, kita bakal gampang untuk menyerah. Tapi kalau dengan passion, kita pasti bisa berimprovisasi dan mengembangkan bisnis itu tersebut. Kedua, itu mempunyai mimpi atau visi, karena kita harus bisa membawa bisnis itu berkembang dan maju untuk kedepannya. Itu penting sekali. Yang ketiga, untuk berani membuka bisnis itu sendiri. Karena tanpa keberanian, kita nggak mungkin bisa maju dan melihat pasar tersebut. Yang keempat itu adalah customer, karena masukan dari customer itu paling penting. Misalnya untuk improvisasi produk, atau warna-warna baru, atau model-model tertentu yang klien request.